Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang osmoregulasi hewan akuatik. Ini adalah nama-nama dari anggota kelompok kami. 1. Riza Safira, 2. Nada Metania Putri, dan 3. Alfira Rizky Rahmadiah. Pengertian osmoregulasi. Osmoregulasi dapat diartikan sebagai proses pengaturan cairan yang ada di dalam tubuh makhluk hidup dengan cara menyeimbangkan cairan yang masuk dengan cairan yang akan keluar dari tubuh oleh sel maupun organisme hidup. Pada osmoregulasi terdapat satu proses inti yang dinamakan dengan osmosis, yang mana osmosis sendiri dapat diartikan sebagai peristiwa pergerakan cairan dari yang berkandungan tinggi menuju cairan dengan kandungan yang lebih rendah. Komponen osmoregulasi. Komponen yang terlibat dalam proses osmoregulasi adalah protein pada sel membran yang berperan sebagai pompa ion pengemban dan biokatalisator seperti enzim dan NAK ATPase, serta energi ATP untuk pengangkutan aktif. Adapun beberapa materi yang dibutuhkan dalam osmoregulasi adalah pertama H2O atau air, yang kedua berbagai mineral seperti garam, kalsium, dan lain-lain, yang ketiga protein plasma yaitu albumin, yang keempat ada asam amino TMAO atau trimetilaminoksida, yang keenam ada glukosa, serta berbagai komponen lain yang turut berperan dalam proses osmoregulasi. Adapun organ-organ tubuh yang berperan sebagai tempat berlangsungnya osmoregulasi adalah insang, ginjal, integumen atau kulit, organ ekskresi, dan membran mulut. Ini adalah bagian alir proses osmoregulasi di dalam tubuh organisme air. Penjelasan bagan. Insang pada ikan merupakan tempat terjadinya aliran materi yang masuk dan keluar dari dalam tubuh. Materi yang masuk selanjutnya akan diteruskan ke saluran pencernaan yang terdiri atas rektum, usus, dan juga esofagus. Proses penyaringan air bersama dengan materi yang masuk ke dalam tubuh dinamakan dengan ingesti. Selanjutnya, materi akan disaring di dalam ginjal yang mana terdapat glomerulus di dalamnya untuk mengoptimalkan proses penyaringan. Setelah disaring, kelebihan air akan diekskresikan melalui urin keluar lingkungan. Mekanisme osmoregulasi ikan air tawar. Pada ikan air tawar, air akan secara terus-menerus masuk ke dalam tubuh ikan melalui insang. Ini terjadi karena kadar garam dalam tubuh ikan lebih besar daripada di lingkungannya. Garam-garam di lingkungan akan diserap oleh tubuh ikan menggunakan energi metabolik. Pada ikan air tawar, ikan akan mempertahankan keseimbangannya dengan tidak banyak minum air, melakukan osmosis lewat insang, dan produksi urin encer karena ginjal memompa keluar air sebagai urin untuk mempertahankan garam agar tidak keluar dari tubuh ikan tersebut. Secara umum, kulit ikan merupakan lapisan kedap sehingga garam dalam tubuh ikan tidak akan mudah bocor ke dalam air. Hanya insang yang akan berinteraksi dengan air. Cairan tubuh ikan air tawar mempunyai tekanan yang lebih besar dari lingkungan sehingga garam-garam cenderung akan keluar dari tubuh ikan. Mekanisme osmoregulasi ikan air laut. Ikan yang hidup di laut memiliki tekanan osmotik yang lebih kecil daripada lingkungan, sehingga garam-garam akan cenderung masuk ke dalam tubuh dan air akan keluar. Agar proses fisiologis di dalam tubuh berjalan normal, maka diperlukan tekanan osmotik yang konstan. Pada ikan air laut terjadi kehilangan air dari dalam tubuh melalui kulit. Dan kemudian ikan akan mendapatkan garam-garam dari air laut yang masuk lewat mulutnya. Organ dalam tubuh ikan menyerap ion-ion seperti K+, Na+, dan Cl-, serta air yang masuk ke dalam darah yang selanjutnya disirkulasikan. Lalu, insang ikan akan mengeluarkan kembali ion-ion tersebut dari darah ke lingkungan luar. Hal ini dapat dilihat lebih jelas di bagan di bawah ini. Homeostasis larva. Homeostasis adalah suatu upaya tubuh untuk mempertahankan kondisi tubuh agar seimbang dan berfungsi normal meskipun terjadi perubahan di lingkungan luar.
Pada homeostasis larva, apabila dalam suatu lingkungan perairan mengalami kenaikan salinitas sehingga tidak sesuai dengan tubuh ikan maupun larva, maka ikan atau larva tersebut akan melakukan proses homeostasis. Homeostasis pada ikan maupun larva ikan biasanya dilakukan seperti prinsip yang ada pada proses osmoregulasi. Tahapan homeostasis pada ikan terjadi dengan cara mensekresi garam dari lingkungan untuk menyeimbangkan garam dalam tubuh ikan. Hal ini membutuhkan energi yang sangat besar yang mengakibatkan energi yang seharusnya digunakan untuk tumbuh hanya digunakan untuk penyesuaian konsentrasi di dalam tubuh dengan konsentrasi lingkungannya. Hal ini menjadi penyebab mengapa ikan dalam kondisi salinitas yang tinggi pertumbuhannya akan lebih lambat daripada ikan yang berada pada kondisi yang seimbang antara lingkungan dan dalam tubuhnya. Pembelanjaan energi. Energi digunakan bagi setiap makhluk hidup untuk bertahan hidup, termasuk dengan cara menjaga keseimbangan tubuhnya. Pada organisme ikan, mereka mendapatkan energi dari pemecahan molekul kompleks pada makanan. Pembelanjaan energi. Energi tersebut tentunya akan dibagi dan kembali dipecah untuk proses yang membutuhkan energi. Jumlah energi yang dialokasikan untuk proses osmoregulasi berkisar antara 20 hingga 68%, berbeda tergantung tiap spesies ikan. Hal tersebut erat dengan perbandingan konsentrasi lingkungan dengan internal spesies ikan tersebut. Pada pembelanjaan energi, ketika tekanan atau konsentrasi lingkungan lebih tinggi daripada konsentrasi di dalam tubuh, maka akan terjadi kerja osmotik yang tinggi pada tubuh ikan, sehingga energi yang dibebaskan untuk proses tersebut lebih besar. Oleh sebab itu, jumlah energi yang dikeluarkan oleh ikan air laut akan lebih besar dibandingkan dengan ikan yang hidup di air tawar. Sistem osmoregulasi porifera. Dalam pembuangan sisa-sisa metabolisme atau zat sampah dalam tubuhnya, hewan spons ini masih belum memiliki alat khusus. Namun, dalam penelitian, ternyata zat-zat sampah yang berupa butir-butir tersebut dikeluarkan dari lingkungan internal tubuhnya oleh amubosit, lalu keluar bersama air melalui oskulum. Osmoregulasi pada kerang dan tiram. Organisme tersebut merupakan isoosmotik yang merupakan spesies tekanan osmotiknya sama, serta cairan mengalir melalui membran dari yang berkonsentrasi rendah menuju ke yang berkonsentrasi tinggi. Selanjutnya adalah gurita. Spesies tersebut mereka akan mempertahankan konsentrasi tubuhnya agar tetap hiperoosmotik atau cairan tubuh lebih tinggi daripada lingkungan. Osmoregulasi invertebrata. Pada proses osmoregulasi invertebrata umumnya terjadi secara isotonik dan merupakan osmokonforman. Invertebrata tidak memiliki mekanisme untuk memindahkan air sehingga mereka akan mengatur kadar garam dalam tubuh agar berbeda dengan kadar garam pada lingkungan tempat hidupnya. Invertebrata juga memiliki pompa seluler yang bersifat impermeable terhadap garam. Ini adalah beberapa sumber dan referensi dari materi kami. Sekian dari kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.